Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu? Menurut Griffin dan Pustai, bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Sedangkan menurut Ball dan Mendel, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini bukan hanya mencakup perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Bisnis internasional penting untuk dipelajari karena semua organisasi besar mempunyai usaha internasional yang dipengaruhi oleh perekonomian global. Yang kedua, pertumbuhan e-commerce membuka peluang baru bagi bisnis di luar negaranya. Yang ketiga, untuk mengimbangi pola pasar bersaing. Keempat, mengikuti perkembangan teknologi dan sarana bisnis mutakhir. Dan yang kelima, mendapatkan pemahaman budaya. Alasan melakukan bisnis internasional. Yang pertama, tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan dan diinginkan. Yang kedua, apabila suatu negara mengalami kondisi di mana lebih murah membeli dibanding memproduksi. Dan yang ketiga, penjualan secara langsung dapat meningkatkan kondisi keuangan suatu negara. Ada 4 tipe bisnis internasional. Yang pertama, foreign trade. Foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor-impor barang. Dalam kegiatan ekspor-impor, objek barang yang diperjualbelikan adalah barang berwujud. Yang kedua, trade in service. Berbeda dengan foreign trade yang objek jualannya adalah barang berwujud, trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible good atau barang tidak berwujud. Yang ketiga, portfolio investment. Portfolio investment sendiri adalah investasi dalam bentuk sekelompok aset termasuk transaksi dalam ekuitas, sekuritas seperti saham biasa atau sekuritas hutang seperti obligasi dan semacamnya. Yang keempat, direct investment. Direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Berikutnya, aktivitas-aktivitas bisnis internasional yang meliputi ekspor insidental, ekspor aktif, licensing, franchising, pemasaran di luar negeri, dan produksi dan pemasaran di luar negeri. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Tarif ini merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap barang yang diperdagangkan untuk keluar masuk ke dalam negeri, baik barang impor maupun ekspor. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial budaya, atau kultural negara lain, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini tentu menghambat kelancaran bisnis internasional. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara tertentu juga bisa menghambat bisnis internasional karena terbatasnya juga hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Selain itu, ketentuan hukum undang-undang yang berlaku di negara tersebut juga bisa membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Yang terakhir, hambatan operasional. Hal ini mencakup masalah operasional seperti transportasi atau pengangkutan barang, peraturan atau kebijakan negara lain, dan perbedaan tingkat harga rupiah. Sekian penjelasan dari saya mengenai bisnis internasional dan terima kasih sudah menonton video ini.
Sampai jumpa.